Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hainal Firdaus. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi praktek membaca kitab Fathul Qorib. Dan ternyata saya bikin video seperti ini banyak yang suka. Jadi saya nggak nyangka saja. Cuman videonya itu memang saya bikin sengaja berbeda dari video-video praktek membaca kitab yang lain. Kalau video praktek membaca kitab yang lain kan diterangkan, cuman keterangannya itu enggak detail di layar video, ya kan? Tetapi saya bikin yang video saya ini, ya keterangan saya jelaskan, plus saya tulis di layar video agar yang enggak dengerin ya sempat lihat gitu ya. Ya kalau enggak denger ya lihat gitu saja sih. Dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah mendukung channel ini dari awal apalagi ya. Dan yang baru bergabung di channel ini, silahkan kalian pencet tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Jangan lupa dipencet juga lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, dan untuk praktek kali ini kita sudah sampai di makro yang ini ya, Ahmaduhu an wafaqo ya. Kita baca sampai ala wafqi muradi saja ya. Jadi sedikit-sedikit asal dapat ilmunya ya. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita mulai pembahasannya. Kita mulai praktek membacanya maksud saya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ahmaduhu an wafaqa man arada min ibadihi litafaqquhi fid dini ala wafqi muradihi. Ahmadu muji sapa ingsun musannaf hu ing Allah an wafaqa karena oleh maring taufik sinten Allah man ing wong arada kang ngersakake sinten Allah ing man min ibadihi, bayane man iku min ibadihi saking pira-pira kawulane Gusti Allah, oleh ngersakake Allah niku wau litafakuhi marang sinau marang memahami fitine ing dalam agama ala wafqi muradihi ing atase nyocoki perkara kang den karepake Allah ya, atau kalau bahasa Indonesianya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah itu. Oke. Jadi untuk analisisnya kurang lebihnya seperti ini. Ahmadu di sini berbentuk fi'il mudhari ya, fi'il mudhari. Dan di sini dibaca rafa karena Ahmadu tidak diawali dengan amil nasab ataupun amil jazm ya. Amil nasab sendiri menurut pendapat yang paling masyhur dan yang paling kuat itu ada 4, yaitu an, lan, idan, kai. Dan ini pendapatnya ulama Basrah. Tapi ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa amil nasab itu ada 10 ya. Kalian bisa cek ini yang amil nasab yang 10 ini di kitab Jurmiyah. Tapi yang 10 ini itu enggak begitu dipakai. Jadi yang lebih dipakai itu 4 ya. Itu yang amil nasab ataupun adapun yang amil jazm itu ya ada banyak, ada lam, ada lamma ya, bila walamin tawi bentuk jazma fi haka itu loh yang awal nama langsung wajazim biin waman wama ma ayin mata ayana ina idma itu ya, itu ada banyak, enggak usah saya sebutkan di sini. Oke. Nah, di sini kan fi'il mudhari ya. Nah, otomatis setelah fi'il itu membutuhkan fa'il. Nah, untuk fa'ilnya itu adalah dhamir mustatir yang tersimpan pada lafadz Ahmadu. Jadi takdirannya itu ana. Kalau Ahmadu takdirannya ana. Kalau nahmadu takdirannya nahnu. Kalau yahmadu takdirannya huwa. Ya, seperti itu. Ya. Nah, di sini Ahmadu sudah berbentuk jumlah fi'liyah. Jadi ketika ada lafadz yang berbentuk fi'il ya, kalimat yang berbentuk fi'il itu kalian jangan nafikan dhamir mustatir ya, karena dhamir mustatir itu juga harus jangan diabaikan ya, harus diperhatikan juga gitu. Oke. Nah berhubung di sini Ahmadu itu merupakan fi'il yang muta'addi, maka membutuhkan yang namanya maf'ul bih ya. Jadi fi'il itu ada 2, ada fi'il yang lazim, ada fi'il yang muta'addi. Fi'il lazim itu fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Ya, contohnya seperti fariha, saya bahagia. Ya kan? Terus saya berakal itu apa bahasa Arabnya. Terus saya pintar, saya senang. Itu tidak membutuhkan maf'ul bih. Itu yang fi'il lazim. Kemudian yang kedua itu ada fi'il yang muta'addi. Fi'il muta'addi itu fi'il yang membutuhkan maf'ul bih.
Ya contohnya ya kayak ini, hamida yahmadu, memuji. Tentu saja ada objek yang dipuji. Nah, di sini yang dipuji adalah hu. Hu di sini merupakan isim dhamir yang kembali kepada Allah. Nah, hu di sini karena posisinya sebagai maf'ul bih, maka dibaca nasab, dan untuk tanda nasabnya itu dikira-kirakan karena hu merupakan isim dhamir, dan isim dhamir itu hukumnya mabni, ya. Tuh. Oke, kemudian an wafaqo. Nah, di sini annya di sini merupakan huruf masdar ya. Jadi ketika kemasukan an, fi'il yang jatuh setelah an itu ditakwil ke bentuk masdar. Istilahnya itu dirubah lah gitu, untuk memudahkan dimaknani. Di sini menyimpan huruf lam ya. Ini keterangan ini saya ambil dari kitab Al-Bajuri ya, syarahnya Fathul Qorib. Di sini takdirannya ahmaduhu li ajli taufiqihi subhanahu wa ta'ala. Saya memuji Allah karena Allah itu yang memberikan taufik, atau kalau arti yang di sini itu li ajli taufiqihi itu karena sisi taufiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ya. Kalau tadi saya maknanikan an wafaqo, karena oleh maringi taufik sinten Allah, ya kan? Nah, wafaqo kan fi'il. Tadi untuk fa'ilnya tadi saya maknani sinten Allah. Nah, di sini fa'ilnya adalah dhamir mustatir, dhamir yang tersimpan yang kembali kepada Allah. Ya, karena wafaqo kan fi'il mandi yang goib ya. Maksudnya fa'ilnya itu goib satu, wafaqo. Nah, oke gitu. Kalau masih belum jelas, silakan tanya di kolom komentar. Nah, wafaqo di sini itu merupakan fi'il yang muta'addi atau membutuhkan maf'ul bih. Dan untuk maf'ul bihnya adalah ini, man. Di sini man berposisi sebagai maf'ul bih ya, dibaca nasab, dan untuk tanda nasabnya itu dikira-kirakan karena di sini man itu berbentuk isim mausul, dan sebagaimana kita tahu bahwa isim mausul itu hukumnya mabni ya. Oke. Nah, berhubung di sini menjadi isim mausul, man ini adalah isim mausul, dan pasti setelah isim mausul itu ada yang namanya silah. Silah itu merupakan jumlah yang terletak setelah isim mausul, dan di dalam silah itu pasti ada aid. Aid itu adalah dhamir yang kembali kepada isim mausul. Paham nggak? Paham kan ya? Nah, saya jelaskan satu-satu lah. Nah, di sini kan man isim mausul ya, dan untuk silahnya atau jumlah yang terletak setelah man adalah aroda. Nah, di sini aroda, dan pada aroda ini itu ada dhamir yang kembali kepada man ya. Di sini untuk versi saya yang saya ikuti, yang saya pakai itu ini sebagaimana di keterangan ini. Jadi silah dari man itu ini ya, menjadi silahnya man. Silah merupakan jumlah yang terletak setelah isim mausul. Nah, untuk fa'ilnya adalah ini kan aroda fi'il ya, otomatis membutuhkan fa'il. Nah, fa'ilnya adalah dhamir mustatir, dhamir yang tersimpan, takdirannya huwa ya, aroda huwa, yang mana dhamir ini kembali kepada lafaz Allah. Nah ini untuk fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Nah, untuk dhamir yang kembali ke man, ke isim mausul itu berposisi sebagai maf'ul bih. Jadi man aroda hu, man seseorang, aroda yang berkehendak siapa Allah, hu kepada man. Jadi hu yang aid itu kembalinya kepada man dan berposisi sebagai maf'ul bih. Itu versi saya. Atau kalau kalian tidak setuju juga boleh ngambil versi yang ini, yang aroda itu ya silah dari isim mausul. Nah, untuk dhamir mustatir yang berposisi sebagai fa'il itu kembali kepada man, itu juga boleh. Jadi man seseorang, aroda yang ingin siapa man. Nah, aroda kan fi'il yang muta'addi ya, membutuhkan maf'ul bih satu. Nah, untuk maf'ul bihnya itu dibuang ya. Jadi yang maf'ul bihnya ini dibuang. Jadi maf'ul bihnya itu bisa arodahu, hu-nya itu kembali ke man, yang mana fa'ilnya itu Allah, atau maf'ul bihnya itu lafaz taufiqahu.
Ya, jadi kalau di kitab Al-Bajuri itu lebih ke taufiqahu. Jadi maf'ul bihnya itu taufiqahu dan itu dibuang. Dan untuk pembuangan maf'ul bih ini itu boleh, ya boleh. Keterangannya panjang, jadi insya Allah lah kalau kalian masih bingung, insya Allah saya terangkan. Itu kalau kalian tanya ya, kalau kalian nggak tanya ya saya anggap sudah paham gitu, oke? Nah, kemudian untuk selanjutnya min ibadihi ini ya berposisi sebagai jar majrur ya, jar majrur, huruf jarnya min, dan untuk majrurnya itu ibadihi di situ berbentuk takrib idhofi, ibad sebagai mudhof ya, mudhof, yang hi sebagai mudhof ilaih. Lafadz ibad merupakan jamak dari lafadz abdun. Untuk wazan-wazan dari jamak taksir itu ada banyak ya, dan nggak mungkin saya jelaskan satu-satu di sini ya, mengalir aja apa adanya ya. Kemudian litafakuhi juga sama, jar majrur, huruf jarnya li, atafakuhi dibaca jar yang berposisi sebagai majrur. Di sini atafakuh, berhubung atafakuh itu isim mufrad, maka tanda jarnya itu adalah harokat kasroh. Atafakuh sigotnya itu masdar dari lafaz tafakuha ya tafakuhu ya. Kemudian fiddini juga sama, jar majrur, huruf jarnya fi, majrurnya adalah ad-din itu isim mufrad, maka tanda jarnya harokat kasroh. Nah untuk fiddin ta'alluq, untuk ta'alluq, jadi jar majrur itu memiliki ta'alluq, dan ta'alluq itu ta'alluq kepada fi'il ya. Jadi fiddini ta'alluqnya kepada at-tafaqquh ya. Untuk tafakuh sebagaimana tadi saya jelaskan kan berbentuk masdar ya, bentuknya masdar. Nah, untuk masdar itu memiliki amal sebagaimana fi'ilnya. Sebagaimana di bait al-hiyah itu bi fi'lihi masdaro al-hik fil amal. Ya kan? Itu. Jika kalian masih bingung tentang ta'alluq ini, kalian boleh skip lah, enggak masalah. Daripada kalian bingung. Kemudian selanjutnya ala wafqi muradihi, ini juga sama, menjadi jar majrur. Ala sebagai huruf jar, wafqi muradihi sebagai majrurnya. Wafqi muradihi di situ berbentuk takrib idhofi ya, wafqi sebagai mudhof, murad sebagai mudhof ilaih pertama, hi sebagai mudhof ilaih yang kedua. Oke, seperti itu. Jika masih ada pertanyaan, masih ada yang kalian bingungi, silahkan kalian tanya di kolom komentar. Dan untuk penjelasan kali ini di video yang ketiga ini saya cukupkan sekian, dan insya Allah kita akan lanjut di video yang keempat. Wallahu a'lam. Dan untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sekian. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah di next video kita akan lanjut wa usalli wa usallimu. Oke teman-teman. Dan manakala ada keterangan saya, terutama dari sisi nahwu yang berbeda dengan versi kalian, itu nggak masalah ya, karena membaca kitab dan analisis nahwu, terutama yang analisis nahwu itu pasti tiap santri itu punya versinya, dan apa yang saya terangkan itu adalah versi yang saya pakai selama ini ya. Misalkan kalimat ini menjadi maf'ullah versi saya, bisa saja versi kalian itu menjadi hal ya. Itu namanya banyak ilmu ya, banyak wawasan dan banyak baca. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mendukung video ini, terutama channel ini ya, berarti semua video ya didukung. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kalian sudah membantu mensupport channel ini supaya terus berkembang. Saya ucapkan terima kasih banyak, syukron katsiran. Kita akan lanjut lagi di next video ya, praktek membaca kitab yang keempat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.